Tapi pertanyaan saya ke Mbak Wiwi ini, seorang Nur Afifah ya, dia the real koruptor atau memang dia korban saja yang terjebak dalam pusaran dan tekanan tuntutan sistem itu? Iya, ini pesan yang harus kuat sampai ya. Pesan utama yang harus disampaikan dalam hal ini adalah ketika perempuan turun langsung terjun ke dunia publik ya, ke dunia politik apalagi gitu ya. Itu nawaitunya apa? Jadi niatkan kalau memang ke politik gitu ya, tentu dia harus siap semuanya gitu ya. Mentalitasnya gitu ya, modalitasnya, substansinya dan sebagainya. Lah kalau perempuan sudah cuman ikut-ikut, ya begini cara jadinya. Jadi dia tidak punya prinsip, tidak punya bekal integritas tadi itu yang menurut saya sangat penting. Saya kepingin menurunkan argumentasi dari Mbak Devi tadi itu dari smart city menjadi smart village. Karena jumlah village itu hampir 74.000. Sementara kabupaten itu hanya 415. Kota 93 gitu ya, provinsi 34. Kita turunkan sesuai dengan programnya Pak Jokowi, yaitu visinya itu adalah membangun SDM unggul, membangun kualitas SDM. Lah kalau diturunkan sampai ke grassroots, kita membangun desa. Nah, desanya apa? Smart village tadi itu. Lah kalau itu diseriusi, dibekali lagi gitu ya, bagaimana budi pekerti supaya kejujuran itu nomor satu, ya pandangannya masyarakat di aras lokal itu, mungkin kita akan menuai setelah 2 periode, 3 periode. Tapi kalau ini diteruskan seperti ini Mbak Balkis, menurut saya kita akan musibah gitu. Ini serius ini, musibah. Baik, tanpa mengecilkan ini karena ini meja perempuan bicara, saya berpikir bahwa begini, tadi kan Mbak Wiwi bilang perempuan jangan asal ikut-ikutan masuk politik gitu. Padahal justru porsi kita tuh sangat terbatas, 30% ya Mbak Wiwi ya, kalau tidak salah ya, keterwakilan perempuan. Dan itu tidak pernah terpenuhi, dan hanya sekitar 20-21%. Pertanyaan saya, 30% perempuan yang terpilih masuk dalam partai politik ini harusnya kan sudah terseleksi dong, dia bukan jumlah yang besar, begitu ya. Kenapa ini terbalik cara berpikirnya mungkin partai, kenapa memilih ini masih ada yang bermasalah, artinya gini, jadi sudah terseleksi dengan 30% tadi, tapi kemudian masih ada yang seperti ini. Gitu. Contoh ya, Mbak Wiwi, bisa nggak saya kaitkan seperti itu, setuju nggak? Ini bagus ini. Jadi pertanyaan yang sangat menukik menurut saya, tahu tidak? Tiba pemilu legislatif, tiba akal. Jadi perempuan tidak pernah dipersiapkan secara umum ya, serius gitu. Jadi partai itu betul-betul menyiapkan, ada partai yang serius gitu. Tapi kebanyakan kalau tiba pemilu legislatif tiba akal tadi itu siapapun diangkat gitu ya. Siapapun ini siapa sih Mbak Wiwi? Saya mau tahu. Bisa nepotisme, kolotisme, bisa kekerabatan gitu kan. Bisa, pokoknya tidak ada merit system tadi itu. Karena apa? Karena sistem kaderisasi di partai politik ini belum maksimal. Sehingga seperti ini gitu. Kenapa kira kalau kita mau otokritik ini kan kita juga memperbaiki sistem ya. Sistem kan berarti kita juga dukung bagaimana partai politik memperbaiki dirinya. Kenapa sih sulit sekali memilih perempuan-perempuan yang berkualitas untuk duduk mengisi keterwakilan yang sedikit ini? Ya, itu mestinya partai politik proaktif melakukan headhunters. Jadi katakan melamar gitu ke kampus, ke organisasi perempuan, melamar ini minta gitu. Jadi ada penghargaan, bukan perempuannya ujuk-ujuk datang ke partai politik. Saya langsung mau check and balances, bener terjadi nggak sih di kampus di headhunter gitu, Mbak Devi? Gimana, ada nggak headhunter ke kampus Mbak Devi? Mbak, pertama gini, saya kok agak terganggu dengan pernyataan ini perempuan ini udah angkanya kecil kok korup. Mohon maaf, hati-hati. Bukan perempuannya yang salah. Lihat, kenapa media misalnya ketika perempuan yang korupsi itu dipotretnya seakan-akan dunia ini kiamat. Menurut hemat saya ini juga nggak fair. Padahal kita tahu yang paling banyak politisi ya laki-laki. Yang korup dari 438 tadi itu siapa? Laki-laki. Artinya menurut hemat saya jangan kemudian perbaikan bangsa ini seakan-akan ditentukan oleh kehadiran perempuan yang 30% saja tadi tidak disiapkan dengan serius. Nah, jangan sampai itu digeser isunya bahwa negara ini hancur, politik ini berantakan karena perempuan. Menurut saya nggak fair. Nah, memang ini tentu juga menjadi sebuah kejutan. Tapi justru laki-laki ngapain aja yang sudah 70% itu.
Gitu, jadi saya tidak nyaman tadi ketika isunya kok, nih 30% harusnya yang terbaik dong. Loh, tentu. memang gitu kan. Tentu, Mbak Devi, saya paham. Saya harus masuk ke zona tidak nyaman ini. Karena kita ingin memilih yang terbaik. Ini kan sebagai wakil rakyat. Benar sekali tidak bisa dijustifikasi bahwa satu orang. Dugaan saya, karena saya nggak tahu, beliau profesor politik. Apakah jangan-jangan perempuan mengisi yang 30% males saja karena sudah diisi dengan laki-laki yang lebih banyak korupsinya tadi, itu saja. That's a very good point. Ya, itu yang jadi pertanyaan saya juga, Mbak Wi, paling tidak. Jadi kita perempuan harus mampu mengkritik diri kita sendiri juga. Yes. Jadi makanya mengapa saya selalu mengatakan perempuan yang turun langsung terjun ke politik, siapkan mentalitasnya, siapkan substansinya. Karena apa? Kompetisinya tuh luar biasa. Dan itu dunia kekuasaan, dunia kepentingan dan sebagainya. Tapi kalau untuk berkompetisi sama-sama korupsi enggak, Prof? Makanya banyak yang mundur. Satu hal yang Mbak Devi tuntut tadi itu, mengapa perempuan menjadi kayak dipermasalahkan? Jangan lupa. Perempuan ini fitrahnya itu luar biasa, keibuan, harus jujur, harus memberikan contoh, teladan dan sebagainya. Jadi tuntutan kepada perempuan itu luar biasa, makanya kalau kita terjun, kita harus serius itu. Setelah ini saya mau dengar dari Shirley juga. Benar sekali Mbak Devi concernnya, saya harus masuk ke zona itu. Kenapa? Karena kalau memang beban publisitas sebuah bangsa, majunya bangsa, pintarnya bangsa ada di pundak kita, maka berikanlah kemudian assessment yang baik, kaderisasi yang baik, agar kemudian memunculkan tokoh-tokoh yang baik. Kita akan sambung lagi ya Shirley ya. Saya mau dengar dari Shirley juga seperti apa sebenarnya. Apakah kamu juga pernah ditawarkan ya antara idealis dan masuk partai? Saya nggak tahu nih Shirley ya. Saya penasaran tadi. Sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.